Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 2020 1036 0311 399. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review materi dari mata kuliah yaitu Politik dan Pemerintahan di Kawasan Pasifik. Saya berasal dari kelas tersebut yaitu dari kelas F. Pada review materi kali ini sudah memasuki review materi yang kelima dengan tema yaitu Politik dan Pemerintahan di Negara Kepulauan Solomon. Namun sebelum saya membahas materi mengenai Kepulauan Solomon ini lebih lanjut, izinkan saya untuk sedikit memberikan atau membacakan profil dari kepulauan ini. Nama lengkap dari Kepulauan Solomon ini yaitu Solomon Island atau yang biasa dikenal oleh orang Indonesia yaitu Kepulauan Solomon. Dan bentuk pemerintahan dari negara ini yaitu monarki konstitusional, yang dimana kepala negaranya ini dikepalai oleh Ratu Elizabeth II sejak tanggal 6 Februari tahun 1952 hingga saat ini. Dan ibu kota dari Kepulauan Solomon ini terletak di kota Honiara, dan bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat yang bermukim di Kepulauan Solomon ini adalah bahasa Inggris. Kepulauan Solomon sendiri merupakan salah satu negara merdeka yang berada di kawasan Melanesia, di mana negara ini mulai merdeka dari Inggris sejak tanggal 7 Juli tahun 1978. Dan negara Kepulauan Solomon ini dikenal sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Pasifik yang dikenal sebagai negara tenang. Pelebelan negara tenang ini diberikan Kepulauan Solomon. Hal itu disebabkan karena tidak adanya pergejolakan politik aktif, yang mana pergejolakan tersebut bisa mengganggu sistem pemerintahan di Kepulauan Solomon tersebut. Dan ternyata di Kepulauan Solomon ini tidak terjadi pergejolakan politik. Dan secara geografis, Kepulauan Solomon ini memiliki luas yaitu 28.896 km persegi, yang dimana dalam ranah ekonominya Kepulauan Solomon ini berfokus pada sektor perikanan, yang dimana pada pengelolaan sektor perikanannya ini dibantu oleh perusahaan Jepang yang bernama Solomon Taiyo yang beroperasi di Kepulauan Solomon ini sejak tahun 1976. Selain itu, perusahaan Jepang ini juga mendirikan sebuah pabrik, yang dimana pabrik tersebut digunakan untuk pengolahan ikan hasil tangkapan yang ditangkap di Kepulauan Solomon ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah singkat mengenai Kepulauan Solomon. Latar belakang, yang pertama, Kepulauan Solomon ini ditemukan oleh seorang pelaut yang berasal dari Spanyol yang bernama Alvaro de Mendana y Neira di tahun 1567. Dan sejak tahun 1893, negara Inggris ini mulai mengumumkan bahwa Kepulauan Solomon atau Solomon Island ini merupakan salah satu wilayah protektoratnya. Walaupun sedikit yang diketahui mengenai Kepulauan Solomon ini dari segi sejarah, namun telah ditemukan bukti-bukti material yang terdapat di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Dalganel yang terletak di Santa Ana, di mana di gua tersebut terdapat lukisan atau gambaran yang menggambarkan bagaimana penduduk yang bermukim di Kepulauan Solomon, baik mulai dari penduduk pemburu sampai pengepul. Dan dari gua tersebut diperhitungkan bahwa setidaknya kurang lebih para penduduk tersebut sudah tinggal di Kepulauan Solomon ini yaitu selama 1000 tahun sebelum Masehi. Kepulauan ini ditemukan oleh Alvaro de Mendana y Neira, yang mana ia sedang melakukan pelayaran di tahun 1567, di mana pelayaran tersebut bertujuan untuk menemukan sebuah pulau legendaris yang dikenal dengan Kepulauan Solomon. Dan Alvaro de Mendana y Neira ini juga meyakini bahwa kepulauan legendaris tersebut terletak di bagian barat Amerika Serikat, dan juga Mendana ini juga meyakini bahwa Kepulauan Solomon ini sudah pernah dijelajahi oleh suku India.
Pada kunjungan pertamanya ini, Mendana menggunakan nama Solomon sesuai dengan desas-desus mengenai kepulauan legendaris tersebut. Dan setelah kunjungan pertamanya tersebut, Mendana ini kembali ke negaranya, dan Mendana ini memberikan atau mengabarkan sebuah desas-desus bahwa di Kepulauan Solomon ini terdapat sebuah tambak emas atau tambang emas, yang dimana tujuan dari Mendana ini untuk membuat desas-desus tersebut yaitu untuk menarik pemukim potensial agar mau bermukim di kawasan Pulau Solomon. Dan ternyata desas-desus tersebut memberikan dampak menjadi sebuah malapetaka bagi para penghuni potensial yang telah bermukim di kawasan Solomon tersebut. Hal itu disebabkan karena hampir semua pemukim potensial yang berada di Kepulauan Solomon ini telah dibunuh oleh etnis asli dari Kepulauan Solomon, dan tanpa terkecuali Mendana juga meninggal. Namun bedanya Mendana ini meninggal disebabkan karena penyakit yang diidapnya. Dan di tahun 1893 Inggris ini mulai mengumumkan bahwa Kepulauan Solomon ini merupakan salah satu wilayah protektoratnya yang akan diakui secara bertahap, yang dimana proses pengakuan tersebut dilakukan sejak bulan Juni sampai Juli di tahun 1893. Menurut pengamat Solomon yaitu Francis Saimala, kolonialisasi yang dilakukan oleh Inggris kepada Kepulauan Solomon merupakan salah satu bentuk kolonialisasi yang sangat menjadikan. Hal itu disebabkan karena pada saat Inggris ini melakukan kolonialisasi terhadap Kepulauan Solomon, Inggris ini sama sekali tidak mengetahui potensi seperti apa yang dimiliki oleh kepulauan tersebut. Namun di sisi lain, belum diketahuinya potensi tersebut bisa menjadi salah satu bentuk keuntungan bagi Inggris, karena bisa mulai mencari potensi yang dimiliki dan bisa menguasainya. Dan selanjutnya yaitu terdapat dua faktor mengapa pemerintah Inggris ini memutuskan untuk menjadikan Solomon sebagai salah satu wilayah protektoratnya. Yang pertama yaitu adanya keinginan dari kerajaan Inggris untuk menciptakan atau menerapkan keamanan dan ketertiban untuk mengakhiri praktek-praktek kanibalisme atau kanibalisme yang dipraktekkan oleh penduduk asli yang bermukim di kepulauan tersebut. Dan faktor yang kedua yaitu adanya keprihatinan Inggris karena di Kepulauan Solomon ini sangat marak mengenai perdagangan budak, yang dimana budak-budak tersebut dijual untuk dipekerjakan di perkebunan gula yang terdapat di Queen Island dan juga terdapat di negara Fiji. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan Kepulauan Solomon. Sistem pemerintahan Kepulauan Solomon ini menerapkan sistem monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara, yang dimana Ratu Elizabeth ini diinterpretasikan dalam bentuk gubernur jenderal yang dipilih oleh Parlemen Nasional dengan masa jabatan 5 tahun. Sistem pemerintahan di Kepulauan Solomon ini menganut sistem satu kamar, disebut dengan Parlemen Nasional. Dan lembaga Parlemen Nasional ini merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk membuat keputusan tertinggi di Kepulauan Solomon. Dan proses pemilihan keanggotaan dari Parlemen Nasional ini diadakan melalui pemilu secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Pemilu di Kepulauan Solomon ini menganut single member konstitusional, yang artinya satu daerah ini hanya bisa diwakili oleh satu perwakilan saja, sehingga orang-orang yang ingin maju dalam pemilihan harus saling bersaing di daerah tersebut untuk mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat, sehingga mereka bisa maju untuk pemilihan. Dan selain itu,
Pemilu di Kepulauan Solomon ini juga menerapkan single past the post, yang artinya orang yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat di daerah tersebut dialah yang berhak untuk maju dalam pemilihan dan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan parlemen nasional. Selanjutnya yaitu badan eksekutif terpenting di negara Kepulauan Solomon ini yaitu Perdana Menteri, yang dimana Perdana Menteri ini berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri haruslah anggota parlemen yang dipilih oleh para anggota parlemen. Selanjutnya Perdana Menteri ini membentuk kabinet yang terdiri antara menteri-menteri yang diangkat di antara anggota parlemen. Jumlah anggota kabinet tidak lebih dari 15 orang. Perdana Menteri dan menteri-menteri dapat dijatuhkan dengan cara melayangkan mosi tidak percaya dan menteri-menteri tersebut akan dipecat. Dan setelah itu baru bisa kembali bergabung dengan parlemen setelah masa bakti jabatannya yaitu 4 tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem kepartaian dan perjuangan politik. Yang pertama yaitu negara Kepulauan Solomon ini menganut sistem multipartai dan juga sistem kepartaian di Kepulauan Solomon ini cenderung didominasi oleh ketokohan. Memang negara Kepulauan Solomon ini menganut sistem multipartai, namun pada setiap pemilihan masih terdapat anggota parlemen yang maju untuk mewakili dirinya. Dalam artian dia tidak memiliki partai atau mewakili partai manapun atau berkoalisi dengan partai manapun. Dan partai politik di Solomon pada umumnya terbentuk di antara anggota-anggota parpol yang terdahulu, yang mana partai baru tersebut terbentuk akibat adanya perpecahan internal yang terjadi di dalam parpol tersebut. Dan dengan adanya anggota independen ini, maka bisa dikatakan sebagai sebuah kesempatan bagi partai-partai politik untuk merekrut para independen ini untuk bergabung dengan partai mereka. Akibat sistem kepartaian diterapkan tersebut, negara Kepulauan Solomon ini cenderung didominasi oleh sistem kepetokohan. Contohnya saja, ada tokoh yang bernama Solomon Mamaloni, salah satu tokoh politik untuk di Kepulauan Solomon yang secara tiba-tiba membentuk sebuah partai politik yang dikenal dengan People Alliance Party pada saat sistem majelis legislatif dan sistem kementerian diperkenalkan pada tahun 1974 di negara Kepulauan Solomon. Namun saat Mamaloni meninggalkan dunia politik dan beralih ke dunia bisnis, perlahan-lahan partai ini mulai kehilangan tujuannya karena pemimpinnya sudah hilang, sehingga partai ini mulai meredup dan seolah-olah tidak pernah ada lagi di tengah-tengah hiruk pikuk partai politik. Selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika politik internal di Kepulauan Solomon. Yang pertama yaitu dinamika politik internal di Kepulauan Solomon ini tidak terlalu bergelora dibandingkan dengan negara-negara Pasifik lainnya. Yang kedua yaitu dinamika politik di Solomon lebih cenderung kepada persaingan di antara parpol. Inilah yang menjadi latar belakang Solomon dikenal sebagai negara kawasan Pasifik yang tenang, karena tidak ada walaupun adanya perpecahan antar partai politik, namun itu tidak mempengaruhi mengenai sistem tatanan pemerintahan di Kepulauan Solomon tersebut. Nah, sekian materi review dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.